banyak ya orang-orang percaya akan murtad dan mengalami depresi karena pengikutannya tidak seperti apa yang dia inginkan. Ya, bahwa kita tahu bahwa iblis itu berkuasa di atas bumi. Ya, tidak main-main ya. Bahwa iblis itu berkuasa di atas bumi. Ya. Bahkan bisa dikatakan besar kuasanya iblis di atas bumi. Nah, kita merujuk dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita baca kebenaran firman Tuhan. Ya. Dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19. Silakan dibaca. Sudah ditemukan? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iya, satu ayat saja yang menjadi dasar bagi apa yang kita bincangkan hari ini, bahwa iblis menguasai dunia. Titik sampai di situ, saudara. Ya. Di sini dijelaskan bagi kita bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Mengapa dikatakan seperti itu? Ya, karena memang sejak dari awal, ya, kita harus melihat rentetan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, kita tahu bahwa sejak dari semula, ya, iblis itu berusaha menggagalkan maksud Allah akan dunia ini. Ya, Taman Eden begitu disediakan oleh Allah untuk boleh ditempati manusia ciptaan itu. Tetapi satu hal, iblis masuk melalui perempuan itu, sehingga buah larangan itu berhasil dimanipulasi oleh iblis melalui ular. Dan dia katakan, engkau akan mengetahui yang jahat dan yang baik, dan engkau serupa dengan Allah. Di situ salah satu tendensius iblis berusaha menggagalkan rancangan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita juga tahu bahwa bagaimana peristiwa Ayub, ya, percakapan Allah dengan iblis. Ya, iblis mencoba untuk menyampaikan hal-hal atas perlindungan Allah terhadap Ayub, sehingga Ayub itu hidupnya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dia katakan, jamalah Ayub, artinya buatlah dia bukan seperti yang ada hari ini, supaya dia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Lagi-lagi dia, ya, ingin membuat satu, ya, skema yang sudah disusun oleh iblis supaya dilakukan oleh Allah. Tetapi Allah berbalik, mengatakan kepada iblis, lakukanlah. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa tidak salah untuk boleh kita sampaikan hari ini bahwa sesungguhnya dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Artinya si jahat siapa? Apakah ada gelar si jahat selain daripada iblis? Tidak ada. Ya. Yang namanya jahat itu, ya,
adalah iblis. Jadi tidak main-main. Tetapi ayat yang ke-20 di sini katakan, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan selanjutnya, anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ini peringatan ya yang disampaikan oleh ayat ini kepada kita hari ini. Ya, saudaraku, bahwa tetapi sekalipun demikian, ya, kita masih memiliki pengharapan. Pengharapan di dalam siapa? Pengharapan di dalam Yesus. Ya. Tidak ada satupun pengharapan. Kalau manusia memiliki pengharapan kepada mamun, kepada dunia ini, berbicara dunia ini kan ada keinginan, ya, ada kehendak. Di sini yang terjadi adalah kehendak pribadi manusia itu yang menyeret dia masuk ke dalam kejahatan. Ya, tidak lepas dari keberadaan yang namanya uang itu adalah awal dari segala kejahatan. Ya. Kita sangat jelas menyampaikan hal itu bagi kita, bahwa uang itu adalah segala akar dari kejahatan. Saudaraku, iblis tidak mau gegabah dalam melakukan segala rancangannya bagi seluruh ciptaan Tuhan. Ya. Dia tidak gegabah, dia akan memilih orang-orang yang harus dipengaruhi dia dan mempengaruhi mereka supaya mereka memberontak kepada Allah. Ya. Kalau kita lihat ya di dalam kitab Petrus juga, ya, dia menuliskan bahwa bagaikan singa yang mengaum-ngaum, artinya dia mengontrol hidup seluruh orang baik, orang percaya. Ya. 1 Petrus pasal yang ke 5 ayat yang ke-6. Ya. Kita akan membaca bagaimana setan ya seperti singa yang mengaum-ngaum terus mengelilingi seluruh dunia, termasuk orang-orang percaya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia terus mencari kesempatan demi kesempatan untuk menjatuhkan dia, supaya iblis bisa bersekutu dengan dia untuk menentang Allah. Kalau sudah menemukan, silakan dibaca 1 Petrus ayat yang ke-5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya. Sudah menemukan? Beginilah firman Tuhan. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya. Jadi sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, lagi-lagi iblis. Ya. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa itu? Tidak semua orang bisa ditelan iblis. Dia memilih, ya, pilihannya untuk merontokkan orang-orang percaya. Tidak sembarang, saudara. Orang-orang yang berpengaruh, hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, para pastor-pastor yang selalu tampil dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia mencoba untuk
masuk melalui mereka supaya banyak orang terseret jauh. Ya, banyak peristiwa yang kita lihat hari ini bahwa bahkan para hamba-hamba Tuhan masuk dalam jeratan iblis, yaitu dikuasai dengan hawa nafsu, birahi, pencabulan. Ini adalah dosa yang sangat besar, ya, bagi seorang hamba Tuhan. Ya, seharusnya hamba itu adalah orang-orang yang tampil seperti Kristus, yaitu menceritakan segala kebenaran firman Tuhan bagi siapa saja. Ternyata hari demi hari kita boleh melihat para hamba-hamba Tuhan masuk dalam jeratan iblis, masuk dalam keinginan kedagingan, harta dunia. Ya, maka iblis melihat dan mencoba menyelidiki apa yang dia lakukan untuk menaklukkan orang-orang pilihan itu. Sesungguhnya para pelayan-pelayan, para hamba-hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan kabar baik, untuk menyampaikan segala teguran-teguran, untuk menyampaikan segala hukum-hukum dan aturan, untuk menyampaikan segala sesuatu yang harus dilakukan mereka. Ternyata, saudara, gugur di tengah jalan oleh karena iblis tadi menguasai dan berjalan berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini harus kita ketahui dengan benar bahwa apa yang dirancangkan oleh setan bagi setiap umat manusia sampai akhir zaman itu, iblis berusaha untuk menggagalkan seluruh umat manusia. Dan usaha-usaha itu telah dilakukan oleh iblis. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa andai kata bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah segala apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Karena apa? Karena tadi iblis itu berkuasa atas maut. Maut itu kematian. Karena memang manusia itu sudah tidak lagi dapat bersama-sama dengan Allah. Allah dengan manusia sudah terpisah itu. Maka sejak manusia dengan Allah itu terpisah, maka hukum itu manusia mengalami kematian. Dan kita tahu bahwa iblis berkuasa atas maut. Ya, kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan, dia mati. Iblis bersorak-sorai atas kemenangan mereka, bahwa Yesus yang disebut anak Allah ini, yang diurapi ini, telah mati dan iblis berhasil untuk mengalahkannya. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, maka iblis gemetar. Ya, kini harus kita tahu, kalau orang percaya ini tidak tahu peristiwa ini, maka kita adalah orang-orang yang gagal. Sebab kematian itu adalah sangat berharga bagi kita yang ada hari ini. Saudaraku, ya, dari kematian Yesus itu seolah-olah dia adalah orang yang berdosa. Ya, seluruh dosa itu seolah-olah ditimpakan kepada dia. Ya. Tetapi ketika Yesus bangkit,
atau ketika Yesus mati, itu merupakan kemenangan yang sebenar-benarnya. Apalagi dia setelah bangkit dari kuasa maut, maka iblis itu gemetar menyaksikan apa yang terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dipastikan bahwa upah dosa yang kita kerjakan itu adalah maut. Ya, terpisah dari Allah. Tetapi kita masih punya pengharapan di dalam Yesus. Ya. Yohanes pasal yang ke-13. Silakan baca 16. Yohanes pasal 16 ayat 33. Beginilah bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Iya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Bagaimana kita menguatkan hati ini? Bagaimana kita mampu menjadi orang yang kuat dalam penderitaan? Yang faktanya setiap orang yang menderita itu adalah orang-orang yang tidak mampu bertahan dalam penderitaan itu. Apa yang kita lakukan ketika kita dalam penderitaan? Bahkan penderitaan penganiayaan. Yesus katakan, kuatkanlah hatimu. Jadi proses keselamatan itu ada kekuatan kita, kekuatan hati kita untuk mampu bertahan. Kita jangan dibodohi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa banyak para hamba-hamba Tuhan juga mengatakan orang Kristen pasti masuk surga. Ini alangkah murahnya surga itu didapatkan oleh manusia. Maka efek dari perkataan itu mengakibatkan penginjilan tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena toh juga setiap orang Kristen mendapatkan keselamatan. Sangat murah keselamatan itu. Ya. Kita baca Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5, sorry. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Silakan dibaca dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jelas ya. Jadi kalau kita ini hanya menerima keselamatan itu dengan hidup yang berleha-leha, hidup yang bermain-main, ketahuilah bahwa keselamatan saudara dan saya akan hilang dan kita tidak mendapatkan itu sama sekali. Sebab di sini dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini berbicara dengan hati. Hati yang penuh dengan pengharapan, hati yang memiliki ketulusan, hati yang kuat. Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini ditujukan kepada pribadi-pribadi orang.
Ya, kita tahu bahwa jiwa itu memiliki satu kehendak. Jiwa itu adalah terdiri dari 3 unsur: pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Ya, supaya kita tahu ya. Jadi orang yang penyakit jiwa atau sakit jiwa itu, dia tidak lagi memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak dirinya dalam hidup. Maka jiwa itu harus sehat, saudara. Ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa kasihilah Tuhan. Ada upaya kita untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu adalah ketika kita datang merendahkan diri kita, berdoa kepada Tuhan, memuji Dia dengan benar, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Itu merupakan bentuk ya kasih kita kepada Tuhan yang begitu tulus. Ya, dengan segenap hatimu kasih, ya, kasihilah Tuhan. Ini Ulangan berbicara. Ulangan ini ditulis oleh Musa, ya, yang menjadi sebuah ya ketetapan Tuhan bagi setiap orang yang percaya sampai menantikan Yesus datang yang kedua, yang pertama, ya, sampai Dia mengutus seorang Mesias yang diurapi itu. Dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Satu. Yang kedua, dengan segenap hatimu. Tadi kita sudah jelaskan tentang hati. Yang ketiga, dengan segenap jiwamu. Jiwa berbicara pikiran, perasaan, hati nurani. Dan yang ketiga, dengan segenap kekuatanmu. Artinya dengan segenap kekuatan kita diberikan oleh Tuhan perasaan, kita diberikan oleh Tuhan pikiran, kita diberikan oleh Tuhan kehendak kita diberikan oleh Tuhan segala apa yang kita perlukan. Baik pikiran ini, mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut kita berbicara, tangan kita untuk memegang, kaki kita untuk berjalan, melompat dan berlari. Dengan kekuatan kita berlari terus. Itu dimulai dari kekuatan kita untuk mencapai garis finish. Tidak main-main ya. Ini perkataan Yesus, perkataan Allah dalam setiap hidup kita melalui hambanya Musa. Dituliskan bagi saudara dan saya. Ya. Harusnya ini adalah satu rujukan yang sangat vital bagi orang-orang percaya. Ya. Bagaimana kita mampu mengalahkan maut atau mengalahkan keadaan dunia yang dikuasai oleh setan? Kalau kita tidak memiliki jiwa yang kuat, ya, tidak akan mungkin kita mampu, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya bagi kita, saudara yang menyaksikan program ini, ya, maka orang-orang yang tampil dalam memberitakan firman Tuhan itu, hamba-hamba yang tampil dalam memberitakan kebenaran kabar baik itu, kabar keselamatan itu adalah mestinya adalah orang-orang yang tahan uji. Mereka adalah orang-orang yang melalui proses yang panjang. Ya. Saudaraku yang terkasih, ada banyak para hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Ada banyak pendeta-pendeta yang dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadi hamba itu tidak mudah. Apalagi memiliki gelar menjadi seorang pendeta itu tidak mudah. Itu memerlukan proses, ya, 5-20 tahun. Lalu tiba-tiba ada orang banyak tampil dalam memberitakan firman dengan skema pribadinya, dengan akalnya, dengan apa keinginannya,
Sehingga ayat ini diambil untuk melemahkan orang lain. Ayat-ayat ini dipakai untuk menutupi dosanya supaya dosanya tertutup. Sehingga hal itulah yang menimbulkan ada banyak hamba-hamba Tuhan juga. Ada hamba-hamba yang palsu yang memberitakan Kristus yang palsu bagi setiap orang percaya. Maka hati-hati. Ya, tidak sembarang orang-orang ini menjadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun dalam pilihan itu Allah memberikan kebebasan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, apakah teguh di dalam Tuhan atau tidak. Maka kalau kita lihat hari ini banyak hamba-hamba Tuhan juga yang menyeleweng. Kenapa? Karena dasarnya dia menjadi orang yang dipercayakan itu dasarnya nggak kuat. Ya, kalau dia memiliki kekuatan dasar, maka saya yakin dan percaya dia akan mampu melewati segala perkara, segala apa yang dihadapinya. Dia tidak peduli dengan hidupnya. Dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pengharapannya kepada Tuhan. Apa yang mau kita takutkan, saudara? Dunia ini hanya sementara, mau kita tempati. Tidak ada kita tempat yang indah di dunia ini. Semua ini akan kita tinggalkan ketika kita berakhir menyelesaikan, kalau istilah Paulus mengatakan, menyelesaikan pertandingan. Ya, sampai ke garis finish. Maka semuanya kita tinggalkan, ya. Oleh sebab itu, saudara, sebenarnya walaupun di sini kita katakan bahwa iblis itu menguasai dunia ini, iblis itu berkuasa atas dunia, bukan tidak ada kuasa Tuhan di sini. Ada, saudara, bahkan lebih besar dari kuasa yang ada di bumi ini. Ya, kita baca Alkitab kita. 1 Yohanes 4 ayat 4. Supaya kita mengerti, ya. Ya, dibacakan dulu. 1 Yohanes pasal 4 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Sudah menemukan? Amin. Oke, silakan dibaca. Kamu berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar roh yang ada di dalam dunia. Nah, apalagi kurangnya? Ya. Tadi kita dari awal, dan judul dari kebenaran firman Tuhan ini bagi kita hari ini, bahwa dunia sudah dikendalikan oleh si jahat, yaitu iblis. Tetapi pada akhirnya Allah tidak membiarkan pilihannya, ya, dengan tangan hampa. Maka di sini dikatakan kamu berasal dari Allah. Ya, berasal dari Allah itu tentu kita adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah, hubungan yang erat dengan Allah. Maka di sini dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya, ini perkataan bagi kita. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Oh, nabi-nabi palsu harus kita kalahkan. Gak bisa. Ya, mau di mana dia? Maka hati-hati, saudara, bapak ibu, dimanapun saat ini. Nabi-nabi palsu itu akan tampil di misbah, persekutuan, akan tampil di ibadah-ibadah. Ya, ini yang terjadi, saudara. Nabi-nabi palsu itu adalah dia bernubuat dari akal dan pikirannya. Ya,
Oleh sebab itu dia bertentangan dengan apa yang Tuhan rancangkan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang palsu, nabi-nabi palsu. Sekalipun dia mengajarkan tentang Yesus adalah Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka akan membelokkan orang-orang percaya masuk ke dalam jebakan-jebakan yang sudah dirancangkan dia. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa di sini dikatakan sebab roh yang ada di dalam kamu. Saudara, kita akan diberikan roh oleh Tuhan untuk mengalahkan segala yang ada. Ya, dengan cara itu kita mampu untuk memblok segala ancaman-ancaman iblis bagi hidup kita. Kalau roh itu tidak diberikan bagi kita, kita tidak akan mampu. Tak akan mampu. Oleh sebab itu kalau kita buka dalam kisah para rasul pasal pertama ayat yang ke-8 itu, ya, coba kita alihkan dulu, coba dibacakan dulu supaya semua orang tahu bahwa kisah para rasul, ya. Kita hari ini akan terus masuk dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun banyak orang yang tidak setuju, mungkin banyak orang yang tersinggung, silakan saja, ya. Tetapi kebenaran tidak bisa ditutupi. Tutup apapun, kebenaran tidak bisa ditutupi, ya. Ayat yang ke-8 tadi, coba dibacakan kisah para rasul 1 ayat yang ke-8. Mulai ayat 7. Kita dari perikopnya dulu, ya. Mulai dari ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Coba. Maka Yesus terangkat ke surga. Iya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Iya. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Iya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui waktu, masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri, menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dalam roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini detik-detik Yesus berangkat ke surga loh. Ada mereka bertanya, murid-murid bertanya tentang dia, mereka katakan sampai saat Yesus juga naik ke surga, murid-murid tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan mereka bertanya, maukah engkau memulihkan, ya, masa ini kerajaan bagi Israel? Mereka masih menginginkan kerajaan Israel dipulihkan seperti pada masa Raja Daud. Di masa pemerintahan, ya, Daud, kegemilangan Daud itu semua bangsa-bangsa di seluruh yang ada di Asia Timur dan seluruh sekitarnya, ya, tidak ada yang mampu mengalahkan Daud. Bahkan bangsa-bangsa itu memberikan upeti-upeti terhadap pemerintahan Daud. Jadi masa Daud itu adalah masa yang gemilang, yang hendak menurut mereka dipulihkan oleh Yesus. Itu maksudnya, saudara. Sehingga mereka murid-murid bisa menjadi orang-orang yang terpandang, bisa menjadi orang-orang yang menjabat, mungkin posisi-posisi yang sangat yang sangat kuat, ya. Sehingga mereka bertanya bahwa maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Loh, mereka tidak tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu bukan menjadi raja seperti yang mereka inginkan, ya. Maka dikatakan engkau tidak perlu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bukan
Bukan tidak mau Yesus terus terang tentang hal itu, tapi mereka lagi-lagi mereka tidak mengerti itu maksudnya, saudara. Sehingga dikatakan ayat yang ke-8 di sini bahwa tetapi kamu akan menerima, ya, perhatikan ini. Di sini banyak orang salah, ya. Di sini banyak orang salah, perhatikan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, perhatikan ya, sambungannya itu perhatikan. Ya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, tegas sekali, saudara. Ya, sangat tegas sekali bagi kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi kalau Roh Kudus itu turun atas kita menurut kehendak Allah, maka kita memiliki roh yang daripada Tuhan. Ya, jangan sampai ini menjadi salah dimengerti, ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus, di sini dikatakan engkau menjadi saksiku di Yerusalem, ya, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mau tanya, di manakah ujung bumi? Ya, ini orang-orang yang percaya harus jeli, ingin mengetahui, bertanya. Jangan asal kita katakan ujung bumi. Saya beberapa orang yang saya tanya, ada banyak orang saya tanyakan, di mana ke ujung bumi, mereka tidak tahu. Ya, jangan-jangan saudara juga tidak tahu di mana ke ujung bumi yang dimaksud perkataan Yesus pada saat ini. Ujung bumi itu adalah di mana kita berdiri, di mana kita menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan itu. Disitulah ujung bumi yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, disitulah ujungnya, di mana kita memberitakan kebenaran firman itu dengan benar. Maka disitulah ujung bumi yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat malam hari ini saya mengajak kita untuk tetap fokus, ya, dalam menjalani hidup ini. Satu-satunya cara kita untuk bertahan dan mampu bertahan adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Amin, ya. Jangan duakan Dia dengan apapun. Bukan maksudnya ketika saudara menyembah patung misalnya, menyembah berhala. Tidak usah, itu hal yang lama. Ketika saudara, ya, membuat uang adalah everything bagi saudara, maka saat itu kita sudah menduakan Tuhan. Apakah perlu uang? Ya. Tapi uang itu jangan sampai yang mengontrol hidup kita, tetapi kita yang mengontrolnya. Amin, ya. Ini yang menjadi kekuatan kita bagi kita malam ini. Biarlah firman ini menjadi firman yang hidup bagi kita hari ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan.